Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termuni. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu dari Rocky Gerung, No Rocky No Party. Ongkos naik haji Rocky Gerung, keindahan rohani tak boleh dibatalkan dengan kalkulasi ekonomi, ya. Dan ini terkait dengan wacana kenaikan biaya haji yang naik cukup drastis dari semulanya yang sekitar 40 menjadi 69 juta, ya. Sudah ada penolakan yang keras, ya, terutama dari PKS, dan kita harapkan dari fraksi yang lain juga, ya. Soalnya supaya apa, ya, kasihan mereka yang sudah lama menunggu untuk antri haji yang bertahun-tahun bisa batal, ya, dengan kenaikan harga biaya haji yang signifikan, ya, sampai drastis 69 juta. Ini sesuai yang dilansir oleh Konten Jatim. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Konten Jatim Surabaya. Pengamat politik Rocky Gerung menyoroti wacana kenaikan biaya perjalanan haji 2023 yang diprediksi bakal naik drastis, yaitu dari sebelumnya sebesar 39,8 juta. Kini rincian biaya haji 2023 per jamaah menjadi 69 juta 193.733,60 rupiah. Terkait hal itu, Rocky mengatakan ibadah haji memerlukan perjalanan panjang, dalam hal ini terkait persiapan mental dan finansial. Maka keindahan rohani itu tak boleh dibatalkan karena kalkulasi ekonomi negara. Semua situasi di mana ada ibadah, di mana perlu perjalanan panjang, perlu persiapan mental batin. Jadi keindahan rohani itu tidak boleh dibatalkan karena kalkulasi ekonomi, kan orang pergi karena supaya batinnya lega, ujarnya dikutip dari kanal YouTube Rocky Gerung Official Selasa. Dan dia pulang lalu menyebarkan rasa batin itu kepada tetangganya, kepada keluarganya, lalu terjadi keakraban sosial, lanjut Rocky. Menurut Rocky, kebijakan baru dengan menaikkan ongkos haji seperti menganggap bahwa haji itu hanya turis biasa. Padahal ini soal suara hati individu yang betul-betul merasakan kenikmatan beribadah, katanya. Terkait dengan adanya alasan lain yang melatar belakangi kenaikan ongkos haji tersebut, Rocky tegas mengatakan bahwa negara harus tetap memfasilitasi haji sesuai dengan ongkos pada umumnya. Jadi negara mesti selenggarakan peristiwa itu. Jadi kalau negara bilang sorry ya, kita belum bisa kasih subsidi tambahan karena kita mau bangun IKN, ujar Rocky. Orang berpikir emang IKN tempat haji, bisa menjamin ketenangan jiwa, bisa melegakan luka-luka batin yang selama 7 tahun ini disiksa oleh politik, ketegangan sosial, disiksa ekonomi, lanjutnya. Ia mengatakan justru dengan ibadah haji, orang-orang akan merasakan ketenangan hati dan pikiran, sehingga mereka bisa melupakan sejenak masalah-masalah internal di negaranya. Kan justru ibadah haji itu melegakan, meluaskan hati kita yang dibuat sempit oleh kebijakan. Dan itu yang sangat mungkin tidak bisa diucapkan oleh warga negara yang sederhana yang hanya bisa menunggu, pungkas Rocky. Ya, itu ya sobat sekalian, ya, dari Rocky Gerung, ya, terkait kenaikan biaya haji yang gila-gilaan dari 39 juta, ya, wacana ya, ini masih wacana ya, semoga ya memang harapan semua yang akan ibadah haji ya batal, ya, supaya tetap saja tidak naik dengan angka yang sama, ya, kalau bisa ya juga gratis lah. Rocky mengatakan ibadah itu memerlukan perjalanan panjang, ya. Jadi kalau kita melihat proses ibadah haji yang itu merupakan rukun kelima, ya, rukun Islam, maka ini akan menjadi beban yang berat bagi yang sudah mengantri, ya, bertahun-tahun, ya. Coba bayangkan, ya, orang yang berangkat haji itu tidak semuanya itu orang yang benar-benar well secara ekonomi. Tetapi kadang kalau kita melihat pemberitaan, ya, video yang
membuat hati itu terenyuh ya. Kadang biaya haji itu dikumpulkan ya sedikit demi sedikit dari rakyat ataupun mereka yang profesinya biasa-biasa saja, misalnya petani yang mengumpulkan sekian puluh tahun, orang yang berjualan gorengan dengan mengumpulkan sedikit keuntungan bisa haji, orang yang tukang becak misalnya juga ada ya untuk ibadah haji. Dan tidak selesai dari situ ya, setelah itu menghadapi tantangan yang berat, yaitu menunggu ya, mengantri sampai puluhan tahun. Bahkan konon yang paling lama itu di Sulawesi sampai puluhan tahun ya. Nah, bagaimana kalau daftarnya itu sudah usia uzur misalnya 50 tahun? Adalah ibadah haji ini adalah nanti mendatangkan ketenangan ya, dan juga sekaligus untuk menyempurnakan rukun Islam. Dan kita juga patut ya dalam hal ini tentu saja mengkritik ya, tidak langsung menerima saja, karena fungsi pemerintah ya yang harusnya sebagai pengayom rakyat ya, itu harusnya bisa memberikan pengayoman, fasilitas, bahkan kalau bisa dalam hal keberangkatan biaya haji ini bisa biaya yang sangat murah sekali, bahkan kalau bisa gratis ya. Dari mana uangnya? Ya dari, kalau kita menerapkan pengelolaan sumber daya alam dikelola sendiri, maka itu bisa menghasilkan ya anggaran yang luar biasa. Misalnya pengelolaan sumber daya alam ya, sumber daya alam kita luas, besar, banyak, yaitu dari pengelolaan emas ya, kemudian pengelolaan sumber daya batubara, gas, dan lain sebagainya. Dan pengamat pernah menghitung, misalnya untuk 6 komoditas ya, 6 komoditas sumber daya alam kita itu ya nilainya luar biasa, yaitu emas, gas alam, batubara, nikel, hasil laut, hasil hutan, itu nilainya sampai 4.250 triliun. Nah, kalau dikelola sendiri itu bisa menjadikan penambahan APBN yang sangat luar biasa. Nah, tentu saja dengan adanya pemerintah ini diharapkan justru malah memudahkan proses haji yang harusnya bisa lebih praktis, lebih sederhana, bahkan bisa dibiayai dengan biaya semurah-murahnya. Karena kembali lagi, kalau kita melihat proses haji yang begitu panjang ya, dari umat itu yang mengumpulkan receh demi receh untuk demi menyelenggarakan atau berangkat haji, setelah itu harus menunggu puluhan tahun. Dan memang ada dugaan tentang skenario kenapa bisa naik. Padahal kalau kita melihat fakta yang ada di Arab Saudi itu sendiri, justru biaya haji itu turun 30%. Bagaimana logikanya ketika turun 30%, malah biaya haji di dalam negeri itu naik sampai hampir dua kali lipat ya, jadi 69 juta. Nah, ini bisa saja naik lagi, mengingat belum ada kepastian dari tempat penyelenggaraan haji ya di Mekah itu sudah turun. Justru kita yang harusnya mengikuti ya biaya haji di Mekah itu harusnya juga bisa turun. Ada spekulasi kenapa bisa naik ya. Dan kita ketahui jumlah dana ibadah haji yang jumlahnya triliunan itu sudah menjadi rahasia umum, itu pasti diinvestasikan ke investasi keuangan, misalnya sukuk dan lain sebagainya. Dan kemudian termasuk juga spekulasi diduga ya juga dipakai untuk
biaya infrastruktur. Ada spekulasi yang menarik ya, karena jumlahnya yang begitu banyak ya, sudah diinvestasikan ke investasi. Kemudian ketika datang musim haji, ternyata ya ada yang diduga investasinya itu zonk ya, sehingga tidak ada duit, ataupun juga ada praktek-praktek manipulasi KKN yang juga sering kita dengar di pemberitaan ya, tentang praktek KKN di Kementerian Agama. Dan memang banyak spekulasi yang berkembang tentang kenaikan biaya haji yang naik drastis dari 39,8 menjadi 69, yang kalau kita melihat kondisi ekonomi sekarang, kita juga berpikir gitu ya, masyarakat yang berangkat ini tidak semuanya ada kepastian untuk bisa membayar sisanya gitu ya. Jadi kita ketika sudah membayar pajak, fungsi pemerintah itu adalah bagaimana ya menjalankan fungsinya, meringankan penderitaan umat ya, bukan malah sebaliknya. Ketika musim haji datang, malah biaya haji itu tidak bisa dipikir supaya murah, praktis ya, malah sebaliknya ya, dinaikkan dengan biaya yang tidak masuk akal, dengan biaya yang naik drastis seperti ini. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya, keindahan rohani itu tidak boleh dibatalkan dengan kalkulasi ekonomi. Nah, ketika adanya pemerintah yang sudah dibiayai oleh umat dengan pajak, ya fungsinya harus dijalankan, harus ada fungsi di sana. Kalau tidak bisa memberikan kemudahan ya, tidak bisa memberikan kesederhanaan ya, sederhana dalam perhitungan, ataupun kalau bisa gratis, itu baru fungsi pemerintah berjalan. Nah, kalau seperti ini ya berarti ya sama saja gitu ya. Nah, memang satu hal ya, yang fraksi-fraksi di DPR yang menolak baru PKS ya. PKS itu sudah menyampaikan sikap tegas menolak, dan ini memang harus didukung ya, karena pertama ya, kita ketahui tidak semua yang sudah mendaftar itu bisa membayar. Yang kita khawatirkan ketika melunasi biaya haji yang naik drastis ini, justru dibiayai dengan utang yang justru akan membebani ya para jamaah ibadah haji itu, ketika pulang harus menanggung utang yang berlebih. Nah, itu kalau satu orang. Bagaimana kalau ibadah haji itu berangkat ya berpasangan atau satu keluarga, yang otomatis kalau kita jumlahkan itu jumlahnya berkali-kali lipat. Nah, memang sobat sekalian ya, ini suatu hal yang aneh ya. Pemerintah ya, terutama dengan Kementerian Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan biaya haji ya, aneh bin ajaib ya. Kenapa hingga saat ini belum ada kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan kesejukan ya bagi umat, terutama bagi menterinya yang terus-menerus dalam statement itu selalu kontroversi. Kemudian juga tentang isu ya naiknya jumlah kekayaan pejabat pemerintah, termasuk dalam Kementerian Agama yang naiknya berkali-kali lipat pada masa pandemi ya. Pada masa pandemi itu susah ya, tetapi justru kekayaan pejabat pemerintah itu naik drastis. Jadi pun juga ya, penegakan hukum untuk kasus-kasus dugaan KKN ini ya terkesan lemah sekali ya. Orang itu dihukum ya berat biasanya kalau mengkritik ya, dengan pengenaan pasal ujaran kebohongan yang bermotif yang ujaran kebohongan ya yang menimbulkan keonaran, pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946. Jadi ya sobat sekalian ya, ini adalah
hal yang harus menjadi introspeksi bagi pemerintah, yang harusnya ya fungsi pemerintah itu berjalan, dibayar masyarakat membayar pajak untuk bisa meringankan. Ini justru malah menyulitkan rakyat, termasuk juga jamaah haji yang ingin berangkat. Jadi satu hal ya, ibadah haji yang harusnya bisa menjadi ketenangan jiwa itu akan terganggu dengan adanya kebijakan seperti ini. Ya, kita harapkan ya ada penolakan ya, dan ibadah haji itu tidak perlu naik lagi. Itu saja bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.